sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Nurholis Suharman, SIP, MSI. Yang terhormat Bu Tri Lestari, SE, Ibu Dian Kartika Ningrum, SH, beserta jajaran dari Kapanewon Depok dan teman-teman saya, Bapak Ibu, serta teman-teman pemuda di Kapanewon Depok. Sebelumnya, puji dan syukur tiada henti, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi kepemudaan. Dan pada kesempatan ini kita akan melalui bersama acara pembukaan, kemudian nanti sambutan dari pemerintah Kapanewon Depok, dilanjutkan pleno untuk sosialisasi kepemudaan, dilanjutkan penutup. Dan untuk membuka acara kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari pemerintah Kapanewon Depok. Dan untuk selanjutnya kepada Ibu Dian Kartika Ningrum, SH, kami persilahkan. Terima kasih kepada Balai Pemuda dan Olahraga Pemda DIY. Selamat datang juga untuk Bapak Nurholis MSI dari Komisi DPRD ini Pak. Ajang pemateri kita hari ini Putri, selamat datang, dan juga pemuda-pemuda. Selamat datang pemuda-pemudi dari Kapanewon Depok, menika dari 3 kelurahan di Kapanewon Depok, untuk mengikuti acara sosialisasi kepemudaan pada siang hari ini. Selamat datang di Kapanewon Depok, di ruang rapat PKK Kapanewon Depok. Para peserta dari pemuda-pemuda Kapanewon Depok, kami harapkan bisa mengikuti dari awal hingga akhir sosialisasi untuk persiapan materi nanti apa Bu ya, Putri yang saya diharapkan nanti pemuda-pemuda di Kapanewon Depok bisa mempersiapkan diri menyikapi dengan era digitalisasi yang sedang marak-maraknya pada tahun-tahun ini, terutama untuk persiapan pemilu di 2024, untuk selalu bijak dan smart menggunakan digital apapun di medsos. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon bisa mengikuti dari awal hingga akhir acara. Dan kepada Ibu Dian Kartika Ningrum, SH, atas sambutan mewakili dari Kapanewon Depok. Dari Pak Nurholis terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Nurholis Suharman, SI, MSI, untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu narasumber dan juga teman-teman dari BPO
Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara. Yang kami hormati, belakang ada Mas Dodi, terpilih lagi sehingga saya masih bisa mengawal program-program yang nanti mungkin pada saat ini nanti bisa muncul kegiatan apa. Sehingga saya masih bisa kerjasama dengan Mbak Rini, dengan BPO, dengan dinas-dinas yang lain untuk bisa menjembatani kebutuhan masyarakat termudah dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena apa? Saya sini masih bisa mengawal untuk periode saya masih bisa mengawal satu periode APBD, yaitu APBD tahun 2025. Nanti masih bisa apa yang menjadi kebutuhan teman-teman semua. Nanti kita coba sampaikan kepada dinas. Karena kita punya hak untuk bisa meminta program-program yang ada di provinsi untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk saya ya. Saya punya jatah poker itu kalau dulu dana aspirasi saya punya jatah poker beberapa miliar, tapi bukan dikai duit 5 miliar tak perlu kita tunggukan enggak. Bentuknya adalah kegiatan-kegiatan untuk masyarakat yang dibutuhkan. Nah itu monggo nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ada di semua pemuda ini. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Nanti secara teknis program-program kemudian apa aja nanti mungkin Mbak Rini yang menyampaikan. Kemudian nanti bagaimana motivasi adik-adik berkaitan berwirausaha atau mungkin berkarya di bidang masing-masing nanti Bu Tri yang akan menyampaikan. Saya rasa itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada hal bisa disambung dengan diskusi. Apakah ini diskusi dulu apa nanti kalau sudah menghentikan semua, nah itu monggo nanti tergantung dari moderator atau pembicara. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD dan untuk selanjutnya mungkin nanti untuk sesi tanya jawab setelah kita menyampaikan materi semuanya dan selanjutnya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Nurholis Suharman, SIP MSI. Bapak, semoga nanti keterima lagi, kemudian bisa memimpin program-program kembali Bapak. Bismillah. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua dapat berkumpul di sini. Sebenarnya saya itu mau balik kanan sebenarnya, karena ada guru-guru saya di sini. Ada Mas Tolet, ada Pak Habib, ada Pak Triman, ada Pak Yati. Ini baiknya saya balik kanan atau kiri, Pak? Ya, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai bagaimana tentang kewirausahaan ya. Kita menghadapi perkembangan zaman yang kian berjalan, kemudian bagaimana kita adaptasinya, mental kita bagaimana. Nah ini nanti kita akan kupas bersama-sama. Namun Bapak, kalau diizinkan kita refresh dulu, semangat ya. Kita akan sedikit berolahraga bersama, olahraga kecil pagi hari ini. Untuk mbak-mbaknya bisa ke bagian belakang sini, bisa bagian sini dulu. Nah untuk bapak-bapak bisa ke arah sini, arah sini, arah sini sama arah sini, dipenuhin. Kita sedikit refresh hari ini, biar ada gerakan. Biar nanti kita mendukung Bapak Nurholisnya semangat ya Pak ya.
Berarti Bapak harus ikut ya Pak ya? Oh iya, wajib. Nah, monggo Bapak nanti memimpin di sini. Bapak semangat, kami semangat mendukung Bapak. Silakan Pak Habib ditemenin Pak nulisnya menghadap ke sini. Baik, kita olahraga bersama. Enggak, mundur Pak. Bapak-bapak ke sana. Kita olahraga bersama pagi hari ini. Di sini Bapak. Ya, kita olahraga bersama ya pagi ini, harus semangat. Biar kita nanti semangat dalam mendukung Bapak Nur Qolis Suharman. Bapak nanti kalau yang tidak bergerak nanti dikasih sanksi nggak Bapak? Yang tidak bergerak boleh ya? Baik. Senangnya ditarik, disuruh pulang. Untuk Bu Rini kok menghilang ya ini? Ibu mari Ibu di sini. Sebelah sini Ibu. Bareng-bareng. Mas Said, mari. Ini salah satu tim saya di kantor. Beliau silakan di depan dengan bapak-bapaknya. Mas Said plastik. Monggo sebelah sini, sebelah sini. Monggo. Ya, oke. Start mulai. Diberasin Pak Fadil. Siapa yang masih menginginkan snack ini? Siapa yang masih menginginkan snack ini? Siapa yang masih menginginkan snack ini? Saya tanya, siapa? Ini loh. Bu Rini boleh satu dipakai juga ya Bu ya? Ya, ini saya tambahin lagi. Dua. Siapa? Saya menunggu di sini. Saya menunggu di sini. Baik, ini diambil. Dengan Mas siapa? Serius, saya nggak mungkin nggak serius. Tapi bukan serius untuk yang lain ya. Siapa namanya? Dari
Condong nyatur, baik. Pak, kalah dengan yang muda, Pak, maaf ya. Iya ternyata, tidak apa-apa. Pak Yadi itu maju tadi. Monggo diambil. Nama panggilannya Mas? Mas Ucup. Mas Ucup duduk dulu. Sebenarnya itu yang banyak ya. Sebenarnya yang banyak menginginkan itu saya lihat ekspresinya banyak. Tapi pada matanya berbinar-binar. Ya. Tapi actionnya, yang saya tunggu itu actionnya bagaimana meraih itu ke depan. Yang saya tunggu sebenarnya itu. Nah kebetulan Mas Ucup actionnya tuh nggak tahu karena masih lapar atau memang keinginan actionnya tinggi. Gimana Mas? Oh ya bagus. Baik. Nah pertanyaan saya ke Mas Ucup, makanan itu benda mati atau hidup Mas? Mati. Dulu IPA atau IPS? Oh ya berarti betul IPA nih. Kemudian suatu keinginan, keberhasilan itu mati atau hidup? Hidup Bu. Mati atau hidup? Hidup bukan dia berasal dari hati kita Bu. Mati atau hidup? Baik, saya carikan pembanding yang lainnya. Suatu keinginan atau keberhasilan, kesuksesan itu termasuk sesuatu yang hidup atau mati. Mas siapa Mas? Mas Dimas, hidup atau mati Mas? Konsentrasinya itu masalahnya di sini. Iya. Jadi suatu kesuksesan kemudian suatu keberhasilan itu masuk hidup atau mati? Wah dibocorin sama Pak Habib ini. Jadi kalau kita menginginkan, kita itu termasuk hidup atau mati? Diri kita hidup kan? Berarti kalau kita menginginkan suatu keberhasilan dari apa yang kita inginkan, kita yang menyamperin atau benda mati yang menyamperin kita? Ya, jadi kan tidak mungkin di rumah main game. Mas Ucup main game nggak Mas? Akan dia Bu. Pak, catat Depok. Tidak mungkin ya tiap hari kita main game, tiba-tiba kita nunggu keberhasilan. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu nih, tok 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 tok. Siapa ya? Saya keberhasilan datang, kesuksesan datang, nggak mungkin ya Mas ya? Nah, cita-cita Mas Ucup apa? Mengikuti kegiatan ini. Ini ada Pak Nurpolis loh, ada ciptaannya nanti. Apa keinginan mengikuti kegiatan ini? Saya ingin bekerja di masyarakat. Berguna jadi apa? Apa aja? Mumpung ada ini loh, sponsornya loh. Iya. Apa aja? Jadi manten Pak, berarti salah satu ininya nanti di itu pernikahannya Pak, kegiatannya. Tinggal matur Pak Ustaz. Gimana? Olahraga di sekitar saya itu kurang. Jadi cuma kayak kalau udah zaman sekarang aku minat olahraga itu sangat terbantu. Kalau pemuda zaman dulu Pak Yati gimana Pak? Kalau pemuda zaman dulu gimana Pak Yati? Ini masalah zaman sekarang Pak. Zaman dulu itu beda dengan zaman sekarang. Susah sekali. Berarti lebih pada kesadaran diri ya, kesadaran dirinya. Ya. Jika lancar kan Mas WhatsApp? Nama saya Tri Lestari, pekerjaan saya sebagai konsultan. Kemudian ini background dari pekerjaan saya untuk pendidikan saya ekonomi, kemudian untuk arsitek saya masih TA, dan untuk hukum saat ini ongoing sedang berjalan. Nah, untuk pengalaman kerja saya di Jakarta, Bandung, dan beberapa kota adalah sebagai berikut. Kemudian pada yang terakhir akhirnya saya membentuk perusahaan sendiri bernama PT Catra Indo Group yang saat ini bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi. Pendidikan non formal yang sudah saya jalani adalah yang lain yang saya sudah jalani adalah sebagai berikut, yang biasanya saya trainer di berbagai perusahaan. Pekerjaan saya selain sebagai pembisnis, saya sebagai trainer, tapi biasanya saya hadapin adalah komunitas dari perusahaan-perusahaan. Nah sekarang yang harus saya hadapi adalah Pak Habib itu loh, masalahnya itu. Kebetulan beliau kemarin tuh baru aja menanyakan kesehatan saya.
Baru kemarin sore ya Pak ya. Dan di sini saya hanya ingin berbagi aja. Saya bukan siapa-siapa, saya sama seperti rekan-rekan semuanya. Saya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama saya menjalani dari pekerjaan saya dari berbagai perusahaan, kemudian saya membangun PT Catra Indo Group ini bersama tim saya. Kebetulan tim saya yang ikut saat ini adalah Bapak Fadila Akbar dan yang kedua adalah Bapak Said. Itu adalah salah satu tim saya. Nah, kita akan masuk pada kemandirian pemuda-pemudi di era digital. Kemandirian ini dalam konteks yang menyakupi aspek sebagai berikut: kemandirian keuangan, kemandirian pendidikan, kemandirian karir, kemudian kemandirian teknologi, kemandirian sosial dan emosional, kemandirian berpikir, kemandirian berkreatif, kemandirian privasi dan keamanan digital, kemandirian etika digital. Namun sebelum kita akan masuk ke sini, saya akan tayangkan sebuah film ya. Dari film ini nanti kita akan tahu kemana arah dari pertemuan kita. Nah, saya harapkan film ini nanti dicermati dengan baik karena saya akan menanyakan kedua orang apa yang dimaksud dalam film ini. Kita mulai dari awal Pak Fadil untuk filmnya. Dengan Mas siapa? Mas Faiz. Mas Faiz. Baik. Iya, betul. Dari segi digital, dari segi UX itu, kemudian dari segi karakter. Pertama untuk yang dari film tadi ya, film tadi kan ceritakan tentang seorang pemuda yang meneruskan usaha ayahnya, kemudian bingung untuk bagaimana usahanya laku. Untuk digitalnya yaitu adalah promosi melalui sosial media dengan dia tadi memaksa orang lain untuk melihat apa isi produknya, yaitu adalah dengan foto kemudian posting ke sosial media. Kemudian untuk promosi lainnya yang yang terbesit dia karena ingat kenapa pertama kali dia merasakan mie, karena ayah memaksa. Jadi awalnya dia nggak tahu rasa mie ayah gimana, karena ayah yang memaksa untuk dia makan, mencoba mencicipi, akhirnya suka. Dan kemudian dia diterapkan ketika pesaing bisnisnya menggunakan targetnya, dia memberikan bakso gratis kepada konsumen lawan agar merasakan mie-nya, dan akhirnya banyak yang suka gitu. Oke. Dari segi suatu karakter yang membentuk, ada satu segi karakter yang membentuk itu menjadi salah satu fondasi. Itu film-film dari ini ya, bukan dari itu ya. Tapi ada satu sisi karakter yang membentuk, itu jadi fondasi. Apa tadi? Saya lalu tadi berpikir cerdas, berpikir dari sisi lain, kemudian Di bulan kemarin. mengaji lewat. Ya mengajinya musyawarah. Ini pas momen apa pun bikin saya. Pada saat seorang ibu memberikan nilai uang, kemudian ada suatu ekspresi, ada cara penerimaan. Ini nanti nggak boleh dipakai yang lain ya. Jadi salah satu fondasi kita itu bisa melangkah dalam kehidupan ini, salah satunya adalah fondasinya di orang tua. Itu fondasi terkuat. Tadi beliau memberikan uang ke ibunya, kemudian pada saat menerima ekspresinya gimana? Dengan santunnya beliau seperti itu. Nah itu menandakan rasa hormat kepada ibunya, meskipun itu dari luar Indo ya, seperti itu. Fondasi kuat adalah salah satunya dari orang tua yang kita tidak boleh lupakan. Kita mau bergerak apapun, tapi kita membiarkan orang tua kemudian tidak hormat, tidak santun, itu tidak akan membentuk suatu karakter dari pekerjaan kita maupun profesi kita. Di rumah kita yang berdua. Tapi belum jelas. Oh iya, aman tuh. Ya. Pak Nur, mohon maaf
untuk sedikit kenang-kenangan. Isinya bukan snack ya. Tadi masuk cepat lagi. Saya interest dengan satu hal, yaitu kemandirian. Dari awal dia itu kan bekerja di kantor, terus memutuskan untuk resign ketika melihat peluang. Terus dia juga intinya bekerja keras, terus ingin memiliki usaha sendiri, tidak mau yang selalu diatur-atur gitu sih. Itu poin yang saya dapatkan dari video tadi. Yang mau diatur ya? Padahal kita wajib diatur ya. Baik, kita kasih applause untuk para Pak Heru. Kenapa nggak ikut maju, Pak? Walah, tunggu saya, ampun Pak. Baik, Ibu 5 menit untuk materi penutupan aja, kemudian nanti kita tutup. Baik, yang terkait ini tadi ya, ini bagaimana kemandirian keuangan mengolah dalam bentuk komponen dari beberapa aspek, OVO, GoPay, dan lain-lain. Artinya sub-subnya itu disesuaikan dengan kapasitasnya. Kemudian kemandirian pendidikan. Nah, di sini selain sekolah yang sudah didapatkan, selain sekarang menjadi pengajar-pengajar, bagaimana bisa belajar lagi terhadap hal-hal yang lain dengan misalkan belajar ke Mas Kolet ya. Mas Kolet punya usaha ini, belajar. Kemudian belajar ke yang sudah punya digital, siapa? Kemudian belajar seperti itu. Nah, ini kemandirian karir. Ini mencari kerja di PT Mencari Cinta Sejati. Ini saya curiga, masalahnya yang buat materi beliau berdua itu. Jadi bagaimana di era digital ini kita bisa mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan atau membuat wirausaha dengan memaksimalkan dari potensi yang ada, dan kita mau bergerak maju untuk mencari pembekalan tersebut. Nah, selanjutnya adalah kemandirian teknologi. Nah, ini kaula muda nih, game. Kaula muda ini kalau dilihat dari handphonenya Pak Habib, wah luar biasa sekali. Kita hanya seperempatnya aja nggak ada Pak. Isinya sangat luar biasa karena untuk kaula muda ini sangat cepat untuk beradaptasi dengan digital. Benar nggak Pak? Mas Ucup udah 2 pak ini, jadi langsung semangat. Tuh. Kemandirian sosial dan emosional. Nah, di sini ini bagaimana kita menjalin hubungan relationship ya. Kalau saya kebetulan di perusahaan, klien-klien saya dari perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Bagaimana saya bisa membangun hubungan baik dengan mereka sehingga mereka kembali lagi untuk meminta order pekerjaan dan memberikan pekerjaan ke perusahaan saya. Seperti itu. Nah, di sini ada kemandirian berpikir. Bagaimana kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu itu benar-benar dari kesadaran sendiri, jangan sampai karena dorongan, ya, jangan sampai kuliah maupun mau terkait menjadi seorang pengajar agama itu karena dorongan, jangan, tapi harus karena keinginan diri sendiri. Saya tadi datang ke sini, terus terang niat saya adalah sodako ilmu, niat saya, dan sekaligus membantu Pak Nurpolis agar Bapak nanti bisa menciptakan program-program yang bisa mensupport kita. Maksud saya gitu Pak. Ya. Nanti program-program yang ada di kaula muda kami mohon disupport dengan maksimal Bapak. Kemudian kemandirian kreatif. Nah, di sini bagaimana menciptakan inovasi-inovasi. Di perusahaan saya sebelumnya manual, sebelum pandemi ya, karena kita di pandemi akhirnya the power is apa? The power is apa? The power is ayo apa? Siapa bisa jawab? Siapa? The power is kepepet. Jadi karena keadaan
akhirnya kita bergerak ke digitalisasi. Jadi sekarang misalkan dibuka sertifikasi bnsp.org itu punya kami dari perusahaan kami. Misalkan dibuka beberapa digital yang terkait dengan perusahaan kami itu milik perusahaan kami. Pemasaran kami sekarang semua sudah digital. Dan kita tetap menggunakan manual, namun memang yang lebih banyak adalah digital. Kemudian kemandirian privasi, keamanan digital. Ini bagaimana para pemuda, mantan pemuda Pak, bagaimana bisa men-safety dari handphonenya dan hal-hal lain di password ya Pak ya. Kemudian kemandirian etika digital. Nah di sini jangan sampai kita dikontrol oleh handphone maupun hal-hal lain tanpa kita ada pengendalian seperti itu. Nah, di sini bagaimana generasi muda terpengaruh oleh perubahan keterampilan digital, kemandirian dalam belajar, kemampuan untuk beradaptasi. Ini yang penting. Karena kita tidak hanya pada lingkup ini, kita di lingkup dunia luar. Nah, adaptasi ini yang penting. Di sini adaptasi akan mempunyai pengaruh penting bagaimana rasa nyaman kita bersosialisasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Kolaborasi global, kemudian fleksibilitas dalam pekerjaan, kewirausahaan, kemandirian. Nah, di sini tantangan mental dan emosional etika digital, pengaruh budaya digital. Jadi, bila kita menginginkan sesuatu yang lebih, kita melakukan pekerjaan yang lebih. Saya lihat dari Mas Khalid ya, wah luar biasa ininya. Promosinya tiap hari di status WA itu tanpa pantang menyerah, benar saya melihatnya tuh. Tiap hari itu dipromosikan, mau ada yang lihat, mau ada yang baca, mau ada yang lirik, terserah. Yang penting saya promosi terus. Nah itu saya amati, kekuatannya di keinginan untuk melakukan itu luar biasa. Dan mungkin Mas Khalid nggak sadar ya Mas ya, saya amatin. Nah, bila orang lain itu melakukan sesuatu, misalkan orang lain itu belajarnya 1 kali, kita melakukan belajar 2 kali. Orang lain itu misalkan minta bimbingan ke guru, gurunya 1, kita mengambil guru bimbingan 3, kita melakukan sesuatu yang beda, yang berlebih. Misalkan orang itu sholat 5 waktu, kita nambah, oh nggak mungkin ya nambah 6, kita nambah sholat sunnah. Nanti saya langsung di revisi sama Pak Habib. Ya, demikian sedikit dari saya untuk kita berbagi hari ini. Kalau ada salah dalam penyampaian, dan saya juga mohon maaf suhu kalau berada di depan ini, dan kalau ada kekurangan, kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya maupun pemuda-pemudi yang berada di Condong Catur di Depok ya. Harapan saya kita bisa maju bersama, kita bisa berkembang bersama dengan kapasitas yang kita punya masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perpres itu kami diperkenankan untuk bekerja sama lintas sektor. Misalnya dengan Dinas UMKM. Kami menyampaikan ke Dinas UMKM mohon untuk bisa mengikut sertakan pemuda dalam berkegiatan. Kemudian kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Kami nyuwun untuk bisa pemuda difasilitasi. Pemuda itu sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 usianya 16 sampai 30, sehingga bagi bapak-bapak atau ibu yang hadir saat ini, program ini bisa disampaikan kepada putra wayah, sehingga nanti putra wayah, tetangga atau siapapun yang memiliki usia 16 sampai 30 bisa mengakses kegiatan kepemudaan. Nah, kemudian kami di Dikporat tadi yang saya ceritakan ini mempunyai beberapa kegiatan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Mas Andi bisa nggak mengoperasikan?
kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Dan karena tadi dibuka dengan berdoa, marilah kita akhiri dengan berdoa juga. Dengan sikap sempurna, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Selesai, saya selaku moderator menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang dirasa salah dan kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini, kalau berkenan yang saya foto bersama. Oh, yeah.